Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sukacita bagi saya, Pastor Glenn Latuheru, dapat menyapa setiap umat Tuhan malam hari ini melalui program Bible and Bed. Kita bersyukur karena Tuhan pelihara kita sepanjang hari ini. Tuhan tolong kita melewati segala situasi, melewati setiap badai kehidupan. Kita percaya kalau malam hari ini kita boleh ada semua karena pertolongan Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Bed ini saya juga kembali mengajak setiap kita umat Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kita beristirahat, sebelum kita terlelap, agar yang kita ingat ketika kita akan tidur adalah janji Tuhan. Yang kita ingat dan kita renungkan tatkala kita akan beristirahat adalah kebaikan-kebaikan Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan ingatkan kepada setiap kita, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, gitu ya kan. Sehingga setiap malam kita mau tidur, kita berterima kasih, Tuhan terima kasih ya buat sepanjang hari ini. Kita berterima kasih karena janji Tuhan pasti digenapi dalam kehidupan setiap kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Bed ini saya juga kembali mengajak setiap umat Tuhan yang sudah terberkati bisa bagikan kembali, share kembali, sehingga berkat yang kita terima melalui renungan singkat ini juga boleh dinikmati oleh banyak orang, kerabatmu, kenalanmu, keluargamu ya saudara ya, sehingga ada banyak orang juga boleh dikuatkan hari-hari hidupnya tatkala mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Support juga program ini agar program ini terus berjalan. Saudara juga bisa terlibat di dalamnya dengan cara klik tombol subscribe. Saudara bisa like juga, ada jempol di sana ya kan, bisa saudara like. Dan kalau program ini bisa menjadi berkat, semua karena saudara pun terlibat dengan cara mendukung program ini sehingga banyak berkat boleh diterima oleh banyak orang ya. Kita datang sama Tuhan malam hari ini, kita berdoa, kita bersyukur sama Tuhan. Bapak terima kasih buat kasih karunia anugerah Tuhan dalam hidup kami. Sepanjang hari ini Tuhan sertai kami. Sepanjang hari ini Tuhan yang menolong kami, sehingga kalau kami boleh melewati hari ini semua karena pertolongan Tuhan. Dan sebelum kami beristirahat, Tuhan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, rapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran dan kami percaya kebenaran itu yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam kita mengiring Tuhan memang tidak mudah ya, karena ada satu kebenaran firman Tuhan yang memang kalau kita baca, kita renungkan membuat kita deg-degan juga gitu ya. Itu disampaikan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 12. Alkitab bilang begini, memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Wow, gak ada orang yang mau menderita hidupnya saudara. Semua orang kalau ditanyain, lu pengen hidup lu seperti apa sih? Gue pengen hidup gue bahagia lu. Gue pengen hidup gue diberkati. Gue pengen hidup gue dahsyat luar biasa. Kalau ditanya gak ada yang pengen hidupnya menderita. Apalagi penderitaannya penderitaan aniaya gitu ya saudara ya. Baik aniaya secara fisik maupun aniaya secara perasaan gitu. Tapi Itulah yang terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Suka tidak suka, mau tidak mau, terima tidak terima, itu yang terjadi. Orang yang mau beribadah dalam Kristus Yesus itu akan mengalami penderitaan. Kenapa dikatakan mengalami penderitaan? Karena daging kita ini akan menderita. Kenapa saya bilang daging kita akan menderita? Karena itu yang Yesus sudah sampaikan jauh-jauh hari, saudara dikasih dalam Tuhan. Barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Menyangkal dirinya itu merupakan sebuah penderitaan buat daging. Mengampuni orang yang menyakiti kita itu penderitaan buat daging kita saudara. Keinginan daging kita membalas. Ya, berdoa buat orang yang mengkhianati, berdoa mengampuni buat orang yang mengecewakanmu. Untuk daging kita berat, untuk daging kita penderitaan. Itu sebabnya Yesus bilang barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Dan barang siapa yang tidak mau memikul salib dan mengikut aku, Yesus bilang dia tidak layak bagiku.
Dengan kata lain, memang Tuhan sudah siapkan saudara dan saya untuk mengalami penderitaan secara daging, saudara. Ya, penderitaan secara daging inilah yang akhirnya melatih kita untuk membesarkan roh kita, sehingga akhirnya kita siap terima segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Di dalam daging tentunya saudara ya, karena daging ini pengennya ditreat, pengennya dilayani, pengennya hal-hal yang enak saudara. Itu daging. Sehingga pada akhirnya ketika daging ini teraniaya, daging ini mengalami penderitaan, menolak, merijek, gak terima. Tapi hari ini kita diingatkan dalam kita beribadah kepada Tuhan Yesus, itu yang akan kita alami, itu yang akan kita alami saudara. Makanya jangan kaget kalau saudara dengar kesaksian, ya gimana ya pendeta saya kok ikut Tuhan, dulu tuh kayak gak ikut Tuhan tuh kayaknya hidup tuh asik aja gitu kan. Tapi sekarang giliran ikut Tuhan kayaknya kok banyak masalah, giliran ikut Tuhan kayaknya tambah susah. Karena engkau menyalipkan dagingmu ketika engkau ikut Tuhan. Dulu sebelum kita ikut Tuhan, kita tidak pernah menyalipkan daging kita, sehingga kita merasa kayaknya gak ada masalah, semua asik, semua enjoy, semua tenang. Tapi giliran kita ikut Tuhan Yesus, kita menyalipkan daging kita dengan segala keinginannya, saudara kasih dalam Tuhan. Untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Sehingga menurut ukuran daging kita tuh kayak tersiksa gitu loh. Untuk ukuran daging kita mengalami penderitaan. Tapi kita bersyukur penderitaan yang saudara dan saya alami, ada reward di baliknya, ada hadiah di baliknya. Sesuai dengan Yakobus 1 ayat 12. Perhatikan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ini goalnya saudara. Penderitaan daging itu goalnya adalah tahan uji. Dihianati, disakiti, tetap mengampuni. Dikecewakan, dirugikan, tetap mendoakan. Itu tahan uji, tahan banting gitu loh. Sehingga kalau bahasa dunia itu mati rasa. Mati rasa, lu mau nyakitin gue sakitin ya, lu mau ngerendahin gue rendahin. Lah memang gue udah terbentuk seperti ini. Itu dia. Sehingga sebab setiap apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Haleluya, yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ada mahkota. Sama-sama bilang sama saya, ada mahkota. Tetapi engkau mesti melewati fase itu. Fase kesusahan, fase penderitaan. Maka dalam kekristenan tidak diajarkan untuk membalas yang jahat dengan yang jahat. Kenapa? Karena kita dilatih untuk mengalami hal ini saudara. Dan orang yang tidak terima, disakiti, dilukai perasaan dan dia pengen yang balas, berarti engkau belum siap terima penderitaan itu. Belum siap terima dan engkau menolak salib itu. Salib harus dipikul, jangan kita lepas. Itulah korban yang harus kita bawa, yang harus kita terima. Jalani, ya kan? Makanya terkenal statementnya Tuhan Yesus atau statementnya orang percaya sudah dikasih dalam Tuhan, tampar pipi kanan kasih pipi kiri. Wow, itu dari mana dapat ceritanya seperti itu bisa dilakukan? Itu mengalami pembentukan penderitaan sehingga dampaknya ya tahan uji. Jadi goalnya itu tahan uji gitu loh saudara. Jadi kita tahu orang percaya di apapun juga tahan uji. Kenapa? Karena udah terbiasa. Diapain juga, dia mah tahan dah, kuat dia orangnya, mental baja. Kenapa? Karena sudah terbiasa mengalami penderitaan, mengalami kesusahan. Karena fokusnya bukan lagi kepada daging yang siap di-entertain, siap mengalami hal-hal yang baik. Enggak. Hari ini saya ajak setiap kita melalui perenungan di malam hari, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ayo bertahan yuk dalam penderitaan. Ketika engkau melewati fase itu, engkau akan menjadi pribadi yang tahan uji saudara. Ngadepin istrimu, ngadepin suamimu, ngadepin mertuamu, ngadepin anak-anakmu, menantumu, ngadepin orang-orang yang menjahatimu. Engkau akan menjadi tahan uji. Ketika tahan uji karena engkau terbiasa, terlatih untuk ngadepin seperti itu, maka engkau akan mengalami berkat Tuhan. Engkau akan mengalami mahkota kehidupan. Engkau akan menerima kuasa Tuhan. Tapi lewati fase itu. Bertahan. Karena setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Yesus akan mengalami penderitaan ini. Dan engkau harus keluar sebagai orang-orang yang menang. Tetaplah bertahan dalam situasi apapun. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat berkat firman-Mu. Kami tahu ini tidak mudah. Kami tahu ini tidak gampang.
tapi kami percaya ini adalah ketetapan firman Tuhan yang pasti akan kami hadapi, kami alami, dan kami tahu di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah aniaya, di tengah-tengah tekanan hidup, kami tidak pernah berjuang sendiri. Ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami penghiburan. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan malam hari ini. Kami bersyukur sebelum beristirahat kami mendengarkan firman Tuhan, sehingga tenang dan damailah hati kami, siap kami menghadapi apapun, karena kami tahu Yesus menyertai kami, Yesus menguatkan kami, Yesus menghibur kami. Dan kalaupun penderitaan salib yang harus kami pikul ini, harus kami jalani ini, kami percaya Tuhan berikan kami kekuatan dan penghiburan. Tuhan, hamba berdoa dimanapun umat-Mu berada, Tuhan berkati, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri pengharapan, dan kami percaya berkat Tuhan ada atas setiap kami. Kami akan beristirahat malam hari ini, ya Allah. Kau yang menyertai kami beristirahat dengan nyenyak, tidur dengan tenang, karena berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan ada atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beristirahat, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.